Kenapa sholat kita lalai? Kita nggak tahu petunjuk Nabi Muhammad bagaimana sholat yang benar, Kak. Kenapa sholat kita lalai? Kita nggak tahu petunjuk Nabi Muhammad bagaimana sholat yang benar, Kak. Jadi khusyuk itu secara sederhana saya menarasikan khusyuk itu memang orang yang menghadirkan hati ketika dia sholat dan dia sadar apa yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk dalil bagaimana Nabi melakukan sholat. Oke teman-teman, to the point aja. Start. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi di sini kita akan bahas tentang orang-orang yang sholat, namun dia celaka dalam sholatnya. Ini kayaknya dia sholatnya di tepi jurang ya, jadi celaka ya. Atau gimana ini? Baik. Apa yang barusan disampaikan oleh Kang Adam adalah bunyi ayat Allah. Jadi langsung dari Allah mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang Salat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Hafal Al-Ma'un insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, ya, artinya barang-barang yang berguna, ya. Fawailun, maka celakalah. Fawailul, maka celakalah. Fa maka wailun, celakalah. Wailun ya. Wailun, celakalah li bagi al-musallina, orang-orang yang suka sholat. Jelas ya, orang-orang yang suka sholat. Berarti bukan yang sholatnya belang betul ya. Itu udah jelas celaka. Iya, nanti ada rincian dari para ulama. Rinciannya ya. Ya, bahkan di ayat lanjutannya ada sebab yang melatar belakangi kenapa orang-orang yang sholat bisa diancam wailun, celaka. Celaka. Iya. Nah, sebentar kita sebelum lanjut ya. Dalam konteks bahasa Arab sendiri wailun ini apa sih ininya? Iya. Turunannya? Wailun itu artinya celakalah. Celakalah. Artinya Ya. celakalah. Kalau baca tafsir, para ulama tafsir bahkan kita bisa terkaget-kaget memahami makna yang mendalam apa artinya wailun. Diterjemah Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia itu terjemahkan celakalah. Ya. Tapi kalau kita membedah penafsiran ulama tafsir, wailin itu adalah wadin. Wadin, nama sebuah lembah. Oke. Fi jahannam, di neraka jahannam. Wah, ini lebih serem ya. Oke, Iya. kita lanjut nih. Iya. Fawailun lil Musallin. musallin, celakalah bagi orang-orang yang suka sholat. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Kenapa orang yang sholat bisa diancam? Ada penyebabnya. Ya. Apa diantaranya? Alladzina hum, yaitu mereka orang-orang yang ketika sholatnya itu sahuna, memiliki karakter sahun. Sahun itu Terjemahnya adalah lalai. lalai. Iya. Jadi bagi orang-orang yang sholat ini kan izin Ustaz ya, kita supaya sama frekuensinya. Lalai di sini lah lalai dalam sholat ya, atau lalai dalam kehidupannya. Ya. Ada rinciannya dari para ulama. Ya. Di antara makna lalai yang sering kita dengar dari penjelasan para ulama di dakwah-dakwah, di ceramah-ceramah, sering dipahami sahun itu memang menunda-nunda pelaksanaan sholat. Ya. Mentakhirkan sholat tanpa uzur, Tanpa uzur. tanpa alasan syar'i. Oke. Kalau ngantuk Itu uzur. boleh ya? Ya, misalkan ngantuk tertidur, bahkan ada hadis, ya, seandainya berat untuk mengerjakan sholat, ya, sehingga kita tidak bisa langsung segera sholat, ya, saking tidak bisa menahan rasa kantuk itu, sehingga sholat duhurnya terlewat setengah jam, 1 jam, tidak masalah. Tapi saya sih izin Ustaz ya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya tuh sering banget karena saya ini makhluk jam 7 ya. Maksudnya makhluk jam 7 itu ketika jam 7, jam 8 itu biasanya saya ini ngantuk Ustaz. Ya. Ya. Jadi saya ini bukan orang yang senang begadang.
Hmm. Terkadang Hmm. baru jam 7 udah nempel bantal, udah tidur. Belum sholat isya. Belum sholat Isya. Ya Allah. Nah ya, karena benar-benar jarang banget begadang. Hmm. Gitu ya. Nah, bangun-bangun Hmm. biasanya mungkin jam 12, jam Ya. setengah 1 ya, ke air. Setelah itu masih berat terus tutup wudhu, Ya. dingin, akhirnya tidur lagi ya, berat gitu ya, gitu ya. Iya. Ya memang berat gitu ya, ngantuk banget dan cuma pengen pipis. Iya. Setelah itu barulah bangun kurang lebih jam 3, jam setengah 4. Hmm. Setelah itu baru saya sholat Isya. Ya. Sebaiknya itu jangan dilakukan rutin. Jangan dilakukan rutin ya, tapi maksudnya ketika itu tetap diperbolehkan ya. Iya. Sifatnya adalah insidental, sewaktu-waktu kita kesiangan, ya. Seperti sholat subuh kesiangan. Kalau sewaktu-waktu nggak masalah dan bukan karena penyebab lalai. Oke. Ya, misalkan begini, kalau Kang Adam tadi sebelum Isya tertidur, ya itu jangan dibiasakan. Bahkan para ulama sepakat tidur antara maghrib sampai Isya adalah makruh, karohah, Iya, dibenci, ya, dan tidak sehat juga kan untuk Jam kesehatan. 8 sih saya tidur sih, setelah Isya sih banyak. Ya itu lebih baik begitu karena Rasulullah tidak suka begadang. Cuman Isyanya nggak saya lakukan gitu. Nah, itu Tidur bermasalah. dulu. Itu bermasalah. Itu bermasalah. Itu Ya. harus diperbaiki itu. Ya, Oke. ahsan. Oke, Ustaz. Jadi tadi yang lalai itu orang-orang yang sering mentakhirkan. Ya, menunda-nunda ya, tanpa alasan syar'i. tanpa alasan syar'i. Oke, di sini mungkin teman-teman berpikir bahwa orang-orang yang sholat ditakhirkan saja ya diancam celaka lah, gitu ya. Apalagi yang nggak sholat. Jelas. Jelas ya? Itu kaidah usul fikih mafhum muwafaqah. Orang yang Orang yang menunda-nunda sholat, lalai sholatnya, tidak tahu paham ilmu tentang sholat yang benar, dia diancam, ya. Apalagi orang yang berani meninggalkan sholat secara sengaja, Secara terang-terangan. terang-terangan, sampai dihukumi apa coba? Apa tuh, Ustaz? Kafir. Karena katanya teman-teman ya bahwa rukun itu lebih tinggi daripada wajib, Ustaz ya. Di saat satu rukun itu tidak dilaksanakan, maka gugur wajibnya. Artinya dia bukan termasuk orang golongannya ada dalam rukun tersebut. Nah, rukun Islam itu ada 5, Ustaz ya. Salah satunya syahadat, Salat, zakat, puasa, naik haji. Nah. Nah, jika kita cuman syahadat doang, nggak sholat, itu bermasalah ya. Jelas. Berarti rukun awalnya sudah gagal, apalagi rukun yang akhir. Aduh. Jadi janganlah engkau meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim, genapkan, Ustaz ya, 5kan rukunnya, jalankan, begitu Ustaz ya. Ya. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Hmm. Jadi celakalah orang-orang yang sholat, di mana orang-orang yang lalai akan sholatnya. Berikutnya rinciannya, sebetulnya sahun itu ada lagi, tidak hanya menunda-nunda tanpa udzur syar'i. Oke. Ya, berarti kalau tidak sengaja ada kepentingan mendesak, jagain ibu sakit, jagain bapak sakit, ya, atau nolong yang sedang kecelakaan, dia nakes, dia dokter, urgent, itu nggak masalah, mafi muskilah, ya. Kalau meeting Ustaz? Kalau meeting, betul itu seharusnya diawalkan, ya. Misalnya meeting jam 3 ya, Iya. selesai itu jam 5:30. Iya. Aduh, belum asar nih. Itu yang dosa manajernya atau direkturnya itu. Ini kritik buat semua perusahaan karena kami mengajar di perusahaan. Oke. Kami selalu mengingatkan ketika ngajar di slide bab sholat, jangan sampai kita menunda-nunda, mendahulukan urusan pekerjaan perusahaan sementara hak Allah diabaikan. Mau bagaimana berkah perusahaan ini? Kata ingin berkah. Betul. Yang di Ya. acara itu berkah Ustaz ya. Betul. Karena duit mah nanti nyamperin sendiri sebenarnya. Iya, gitu kan? Oke, Ustaz. Lanjutannya apa nih? Iya, yang kedua adalah di antara rincian dari sahun adalah dia sholat di luar waktunya. Dipercepat. Bisa dipercepat atau memang di luar waktunya. Jadi sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Padahal dia bukan safar, bukan musafir. Ya, dengan alasan apa? Bisa dikodok. Kan tidak ada. Sahabat menjelaskan kunna nu'maru biqada'i shaum wa lam nu'mar biqada'i shalah. Kami diperintah Nabi mengqada saum dan kami tidak diperintah mengqada salat. Tidak ada qada salat. Enak banget Kang Adam bisa mengqada salat seenaknya. Tapi kalau misalnya benar-benar dalam sebuah kondisi yang kita tidak bisa sholat, ya, tetap kita harus qada kan? Itu bukan qada bahasanya. Apa tuh Ustaz? Salat ketika ingat, salat ketika
sempat. Iya, Contoh ketiduran sholat subuh, betul. begadang nih ceritanya. Walaupun Kang Adam ini contoh bukan ahli begadang kan. Iya. Tiba-tiba ngurus orang teman yang sakit, kemudian tertidur 5 menit sebelum adzan subuh. Oh, Bangun-bangun jam 11 siang. Apakah ditinggalkan sholat subuhnya atau sholat jam 11 sholat subuh? jadi baiknya tetap sholat meskipun jam 11 siang. Betul. Dalilnya adalah falyusolli idza dzakaraha. Sholatlah ketika ingat. Oke ya. Jadi teman-teman ketika ingat langsung Sholat. Karena ada murid saya kan ngajar bab sholat. Kan nggak kebayang, saya ngajar bab sholat di perusahaan karyawan. Tetapi ada karyawan kita, ada murid saya nggak sholat subuh. Ya saya ingatkan, kenapa ente nggak sholat subuh? Jadi kebiasaan saya kalau Iya. ngajar di satu kantor, bab sholat, lalu saya tanya satu-satu yang laki-lakinya, ente ke masjid nggak? Ente ke masjid nggak? Awalnya hanya beberapa gitu kan, alhamdulillah bermunculan mau ke masjid, mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Ya, betul. Ada yang konsisten ya, karena terbiasa akhlaknya selalu di masjid. Kemudian masih ada aja karyawan yang memang, kenapa ente nggak sholat subuh? Kesiangan Ustaz. Bukan berarti ente jadi nggak sholat karena kesiangan. tetap wajib. Jam 9 hari Jumat, jam 9, jam 8 suruh sama kita sholat subuh. Harus. Kalau saya jujur Ustaz, hari ini saya kesiangan Ustaz. Saya bangun jam 5.15. Ya, di saat masjid bubar. Bisa masjid bubar betul. Saya tuh biasanya jujur bangun tuh ya antara 3.30 kalau nggak jam 4. Aji, Ya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. biasanya ya, cuma Biasanya. nggak tahu kenapa kemarin tuh benar-benar lagi capek banget. Hmm, Yang bikin saya bangun jam 5.15. Masya Allah. Tapi ke masjid kan? Ke masjid kan? Udah bubar Ustaz. Udah Enggak, bubar. biasanya ke masjid kan Biasanya ada. ke Pak. masjid ya. Ajib. 5.15 saya bangun. Ini tidak disarankan ya. Iya. Ini aib sebenarnya saya omongin. Saya bangun langsung wudhu, langsung saya sholat isya Ustaz. Karena isanya kelewat. Bisa saja kelewat. Astagfirullah. 4 rakaat dulu, setelah itu baru saya sambung waktu. Betul, betul. Ya apa? Ya benar-benar pas pulang itu saya benar-benar capek banget Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, kalau misalnya ya kita menyengaja ya meninggalkan sholat karena memang sangat tidak bisa. Misalnya, Oke. saya teh kejebak macet dari jam 5.30 sampai jam 8. Nah, Saya nggak keluar mobil nggak bisa, dan mobil teh majunya sedikit-sedikit. baik. Saya tinggalin nggak bisa, sedangkan saya dalam kondisi misalnya tidak punya wudhu. Masya Allah. Saya sholat di mobil nggak bisa, nanti baru serakaat udah dikelaksonin. Betul. Nah, aduh kepaksa Ustaz. Saya kepingin nggak bisa juga. Hmm. Terpaksa ya udahlah, maghribnya di rumah aja. Gimana kalau gitu? Kenapa tidak sholat di kendaraan? Kan tadi saya misalnya kalau tayamum Ya. dan saya sholat, takutnya baru 1 rakaat di belakang udah klakson. Iya, betul. Tot. Wah, sih orang nih gitu kan ya. Betul. Akhirnya mengganggu kelancaran kan. Ah. Dan nggak akan mungkin, atau mungkin nggak kita sambil setir sambil sholat. Kan nggak boleh juga Ustaz. Iya. Kita harus fokus dalam artian sholat ya fokuskan ke sholat dulu gitu Iya. kan. Gitu. Nah gimana kalau kondisinya seperti itu? Itu kategori yang memang darurat. Darurat. Ya. Ad-daruratu tubi'ul mahdhurat, ya. Kesulitan, ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Di saat sulit pasti ada kemudahan. Kaidah usul fikih demikian. Sehingga saya juga mengalami seperti Kang Adam. Saya naik mobil posisi berdua, alhamdulillah dua-duanya bisa nyetir. Jadi kami berdua bisa sholat di kendaraan. Bisa gantian. Dan kami bisa tayamum, boleh. Iya. Kan darurat, tidak ada air. Falam tajiduma, tidak ada air. Nggak bisa buka pintu ke kiri ke kanan. Iya. Cuman di Jalan Gatot Subroto, entah kenapa saat itu antara maghrib dan isya padat banget. Padat banget. Seperti ketika kemenangan Persib kita lah. Ah iya betul pernah Iya. saya tuh. Iya. Sehingga kita sholat maghrib sampai menjelang isya. Kita mau digabungkan nggak bisa. Iya. Alhamdulillah dua-duanya bisa nyetir, jadi giliran. Jadi sholatnya giliran. Kalau Kang Adam sama saya bisa diselamatkan sebetulnya, ya. Jadi kita sholat giliran, niatnya ke arah kiblat, walaupun posisi Mobilnya kendaraan ke kita kiblat. ke arah manapun gitu Iya, ya. betul. Kan kaidahnya begitu. Sehingga sebetulnya kalau bisa dilakukan dalam keadaan kendaraan, bisa ada dalilnya, boleh sholat di atas kendaraan. Bahkan Rasulullah ketika perjalanan ke Madik, sholat di atas unta di saat situasi hujan deras, di mana mustahil unta itu berderum lalu sholat di atas padang pasir. Itu menjadi dalil boleh sholat di atas kendaraan. Darurat tadi ya. Darurat. Kang Adam situasinya tidak memungkinkan, sehingga sholatlah ketika
longgar atau luang. Semoga Allah memaafkan ketidaktahuan kita. Semoga ya. Insyaallah ya. Ustaz, Ya. kasus lagi nih Ustaz ya. Saya tuh pernah waktu itu memang ke sebuah daerah di mana umat muslim adalah minoritas. Ya. Susah Ustaz cari masjid dan musola. Nah. Nah, tapi alhamdulillahnya tempatnya nggak terlalu macet ya. Gitu ya. Akhirnya saya bingung sholat di mana. Saya sholat di trotoar Ustaz. Gitu ya. Udah bingung sholat di mana gitu ya. Di jalan. Akhirnya saya tanya ke trotoar, ke pinggir jalan. Ya. Akhirnya sholatlah di pinggir jalan. Nah, kan saya nggak tahu itu di jalan nggak ada apa. Saya pakai aja jaket untuk sejadah saya gitu kan. Itu kotor nggak Ustaz? Iya. Tidak masalah. Kan harus bersih. Iya. Selama tidak ada najis, selama bukan sholat di sholat di hammam, di kamar mandi, sholat tempat-tempat yang memang mengandung unsur kotoran, najis, seperti kandang sapi ya itu baru jangan. Tapi kalau itu di jalan, di padang pasir, kan orang-orang biasa tuh perjalanan turun di mobil, sholat di pinggir jalan nggak masalah. Tapi saya pakai sepatu. Tidak masalah. Hal sah sholat menggunakan sendal atau sepatu. Boleh ya? Boleh. Jadi nggak usah buka sepatu dulu tuh? Nggak usah. Emang sah? Sah. Pakai kaos kaki. Bahkan ada dalam Bulughul Maram itu kita bab mashul khufain, bab mengusap dua sepatu. Ya, jadi kita wudhu tidak usah melepas sepatu, cukup usap di atas sepatunya saja bisa. Boleh. Dalam keadaan darurat di jalan gitu. Darurat boleh ya? Iya. Boleh. Oke. Ustaz, kita kembali lagi nih. Ini kayaknya seru banget ya. Lalainya sholat ini sebenarnya ketika seseorang meninggalkan sholat atau menunda sholat dengan sengaja. Betul. Ya. Namun jika dia tidak dalam kondisi sengaja ya, atau keterpaksaan, maka dia tidak disebut Lalai tidak. Ya. Oke, tapi kan ada sebuah hadis Ustaz. Yang apa? Tentang sholat zuhur. Yang katanya boleh diakhirkan. Sholat zuhur boleh diakhirkan. Iya, bahkan katanya jika rakaat pertama itu menyentuh asar, sholat zuhurnya tetap sah. Nah, itu kondisinya gimana Ustaz? Oh, mungkin begini yang saya pahami, bukan bolehnya menunda-nunda. Jadi ketika situasi misalkan di tengah hari terik, panas, boleh kita rehat dulu, mendinginkan dulu, tidak langsung sholat. Karena ada hadis abridu bis sholat fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Dinginkanlah diri kalian sebelum sholat, karena hembusan panas itu hembusan dari api neraka jahanam. Betul. Bukan berarti ada keutamaan waktu zuhur diakhirkan. Tidak. Sama seperti konteks hadis Isya itu memang Nabi inginnya diakhirkan. Bahkan dalam laulaan asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, sholat Isya itu ya lebih malam, tidak seperti hari ini. Tapi bukan berarti menjadi aturan utama. Jelas yang utama adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktu itu lebih afdal. Tapi kalau memang ada urgent, awal waktu. Maksudnya awal waktu gimana sih? Maksudnya ketika adzan berkumandang segera sholat. Tepat waktu kalau ya. Awal ya. Ya, memang beda ya. Awal waktu dengan tepat waktu. Iya. Tidak semua yang tepat waktu awal waktu. Tetapi yang awal waktu pasti tepat waktu. Paham insyaallah? Insyaallah. Nah, yang utama itu memang fi awali waktiha. Jadi awal waktu. Awal waktu. Tapi benar juga sih kalau kita masalah diri. Ya. Maghrib Isya itu kan deket ya. Yes. Apa salahnya sih kita ngopi di masjid? Ah, betul. Ya. Bahkan ada keutamaannya. Intidharus shalah ba'da shalah. Kalau misalnya ya anggaplah saya teh agak nggak mood baca Quran teh hari ini teh misalnya ya. Ya udahlah keluar masjid, bikin kopi di teras masjid, duduk, nyender, ya ulang misalnya ya. Kayak ulang teh mau misalnya scroll medsos lah, apalah gitu ya sambil nunggu waktu Isya. Kayaknya lebih oke deh ya daripada kita pulang ke rumah setelah maghrib. Betul. Jangankan bahasanya lebih oke, bahkan mengundang ampunan Allah dan diangkat derajat orang yang menunggu sholat, setelah sholat menunggu sholat. Bahasa hadisnya kan intidharus shalah ba'da shalah. Ada 3 kelompok yang akan dinaikkan derajat dan diampuni dosa. Intidharus shalah ba'da shalah.
orang yang menunggu setelah sholat untuk menunggu sholat yang lain. Contohnya antara maghrib ke isya. Makanya banyak bapak-bapak, walaupun kebanyakan sepuh-sepuh, jarang yang pemuda. Saya masih muda saya. Ya jarang yang pemuda yang kami lihat ya. Jarang ya betul. Ya hanya kita yang muda dan Kang Adam. Sama. Kebanyakan para sepuh kan? Iya. Tapi ini omongan kosong Ustaz ya, jangan terlalu diambil hati lah ya. Iya. Saya tuh pernah survei ke beberapa masjid Ustaz. Saya tuh selalu lihat bahwa jamaah sholat subuh itu selalu spesial. Iya. Ya, berbeda dengan jamaah-jamaah sholat lainnya. Biasanya yang saya lihat jemaah sholat subuh itu kenapa lebih spesial? Orang-orangnya itu pasti lebih spesial daripada, mohon maaf ya, jemaah sholat yang lainnya. Kenapa satu biasanya itu seperti itu? Iya, karena banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan hukumnya wajib bagi laki-laki, ya, tidak untuk para wanita. Ya, makanya salah satu hadisnya adalah raq'ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Raq'ataini qoblal fajri, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh berarti sholat rawatib. Qobla khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada kebaikan dunia dan seisinya. Biasanya sih saya sih ini ya, kalau misalnya suka lebih awal sebelum azan datang itu pasti sebelum qobla subuh saya sholat tobat dulu Ustaz, 2 rakaat dulu ya. Saya ingat dulu dosa apa yang kemarin ya. Oke, itu tuh saya tobatin dulu kan. Baru saya qobla subuh setelah azan. Karena qobla subuh itu setelah azan ya Ustaz ya. Setelah, bukan sebelum, betul. Sebelum azan ya. Kalau sebelum bisa tahiyatul masjid atau syukrul wudu. Tapi kalau misalnya kita udah rutin Ustaz ya, dalam artian kita tuh udah benar-benar mudah gitu ya sholatnya ya, kadang-kadang gitu ya. Kita tuh jadi ternyata sholat apa ya? Kayak gitu mungkin ya sih. Ya bisa jadi, karena kita ketika mengerjakannya malawun. Apa sih? Melamun. Itu terus lalai nggak, Ustaz? Ya. Terus lalai nggak? Tidak. Hanya saja nilainya berbeda ketika kita konsentrasi. Ya, makanya mohon maaf. Hal yang mempengaruhi khusyuk atau tidaknya sholat kita berkaitan dengan pemahaman ilmu dan kemampuan kita menjaga pandangan sebetulnya. Dan pikiran juga ya. Dari awal kan kita sudah niatkan mau sholat, ya. Kalau banyak pandangan, banyak hal yang dilihat, betul. Kadang itu mempengaruhi niatnya ini ya. Kehusyuan. Memang Ustaz, kalau mohon maaf nih kalau misalnya paham saya berbeda dengan teman-teman ya. Kalau saya ini paham anti niat lafaz Ustaz ya. Jadi kalau niat itu saya nggak pernah dilafazkan. Yeah. Jadi saya tuh niat itu bukan pas mau sholat Ustaz, tapi sebelum wudu. Jadi misalnya saya mau sholat zuhur nih, nah begitu ingat sholat zuhur, nah itu niat itu udah, betul. Itu saya anggap niat, saya sholat, baru saya wudu, baru saya sholat. Salah nggak sih? Betul itu. Lah bukannya kan harus pakai niat yang. Oke, memang ini hal yang cukup mengundang ini ya perdebatan di kalangan para ahli ilmu. Apa itu niat? Niat itu af'alul qulub, amalan hati. Ya. Kalau diucapkan bukan perbuatan hati tapi perbuatan lisan. Definisinya juga menarik. An-niyatu tawajjuhul qalbi. Muqtarinan bi fi'lihi, mengarahkan hati untuk diperbuat. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, dengan harapan mengharap ridho Allah. Jadi tidak ada aktivitas mewakili niat. Ya, kecuali ada satu perbuatan niat harus diucapkan. Dalam hal apa? Akad ya. Nikah. Bukan. Apa tuh? Niat ibadah yang harus diucapkan. Masa nggak tahu? Niat ibadah yang harus diucapkan. Iya. Dan Nabi mencontohkan. Kalau sholat tidak, Nabi tidak mencontohkan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu tuh niat haji, niat umroh yang harus diucapkan. Yang diucapkan. Dan itu Nabi mencontohkan. Makanya di antara isyarat sahun yang berikutnya adalah kenapa sholat kita lalai? Kita nggak tahu petunjuk Nabi Muhammad bagaimana sholat yang benar. Sholatlah dengan cara sholat aku ya. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sesuai dengan dalil. Jangan dilebih-lebihin. Iya, jangan lebih-lebihkan. Tapi kan dalam sholat aja sekarang banyak versi Ustaz. Tidak masalah kalau ada dalilnya. Kayak misalnya nih ya, melipat tangan. Ada yang di sini, ada yang di sini, ya. Ada yang di sini, ya.
yang salah di sini. Iya. Nah, itu Nabi pakai yang mana, Ustaz? Iya, memang banyak riwayat. Ada hadis yang menunjukkan fauqath thurrah, di bawah pusar. Besar ya. Ada juga yang, mohon maaf, fauqath thurrah, di atas Oh, di atas pusar. pusar ya, iya. Yang kedua tahta thurrah, di bawah pusar, Pusar. seperti tendangan bebas. Iya. Ya. Kemudian ada yang alas sadar. Di dada. Ya. Oke. Kalau saya sih di dada, Ustaz. Iya. Karena lebih nyaman. Bukan lebih nyaman. Sahabat Wa'il bin Hujjar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah ketika sholat ia memposisikan tangannya ala sodrihi. Oh, di dada ya. Siapa yang mengatakan? Sahabat siapa tadi? Wa'il bin Hujjar radhiyallahu Wa'il. anhu. Nah, saya mengikuti pemahaman dengan dalil Wa'il bin Hujjar. Ada juga ulama yang lain membolehkan di bawah dada atau di atas pusar. Tapi boleh. Boleh. Jadi Tapi hadisnya memang diperdebatkan. masih diperdebatkan. Tapi boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau misalnya saya di sini masuk lalai nggak? Iya, tahu dalil insya Allah nggak lalai. Tahu dalil, insya Allah nggak lalai. Ya. Oke, kalau di sini Itu kasuistis kan itu. pas lagi perang biasanya kan. Maka dari itu bukan menjadi aturan yang harus dibiasakan. Oke, tapi apakah jadi lalai? Bukan jadi lalai, tidak mengikuti contoh dalil yang sahih gitu. Oke, tidak diperuntukkan untuk kasusnya mungkin ya. Betul. Oke. Makanya kita harus belajar. Jadi mau di sini, mau di sini, mau di sini itu termasuk tidak lalai. Ya, selama kita tahu dalil. Kayaknya nanti kita harus ada satu program tentang praktek sholat deh ini. Ya, role modelnya insya Allah Kang Adam. Salah ya, saya Ya. salah pasti ini. Oke, Ustaz. Ya. Kita kembali kepada lalainya Ya. sholat. Ustaz. Hmm. Saya tuh pernah baca di sebuah ayat, Ustaz, ya, bahwa sebenarnya sholat itu mudah, Ustaz. Hmm. Ya. Yang sulit itu adalah sabar. Hmm. Ya. Jadi sebenarnya sholat itu mudah. Yang sulit itu sabar, apalagi bagi orang-orang yang khusyuk. Hmm. Gitu ya. Hmm. Nah, di sini ketika saya coba bercakap dengan beberapa ustadz, mereka bilang bahwa khusyuk itu artinya bukan terfokus, Ustaz. Ya. Ya. Tapi khusyuk ini sumber katanya takut. Hmm. Jadi ketika kamu sudah takut sama Allah dan kamu sholat karena kamu takut sama Allah, maka sholat kamu itu mudah. Karena yang sulit itu bukan sholat katanya. Hmm. Yang sulit itu adalah saya kurang apa sabar atau apa ya Ustaz yang sulit itu? Ya. Mungkin itu berangkat dari surah Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri was-shalah, minta tolong dengan jalan sabar dan salat. Wa innaha, akan tetapi lakabiratun, semua itu berat, illa 'alal khashi'in. Oh iya, jadi sabar dan sholat itu sebenarnya mudah. Ya, Tapi akan mudah bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang tunduk, patuh, yang takut kepada Allah. Nah, jadi kita nanti akan bahas tentang program khusyuk ya. Ya. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa khusyuk itu fokus, Mm. gitu ya. Tapi dia nggak bisa. Ustaz. Sampai suara anak kecil di pinggir saja dia nggak sadar. Kalau menurut saya pribadi ya, Ustaz, ya, Iya. ketika kita fokus seperti itu ya, Nah. kosong, hampa dan lain-lain lah gitu ya. Iya. Justru itu akan mengurangi tingkat kesadaran kita. Masya Allah. Kan sholat itu harus sadar, Ustaz. Betul. Jadi sholat itu harus sadar. Jadi saya tuh selalu dia omongin lah Mas Ustaz waktu itu bilang. Jadi gini Kang Adam, ketika Kang Adam berpikir ketika sholat nih, mikirin hutang, Hmm. ya langsung dalam hati aja. Hmm. Saya salah mikirin hutang. Betul. Lanjut lagi. Hmm. Nah, gitu. Nah, justru dengan kesadaran itu Hmm. kita merasa takut. Iya. Makanya di penjelasan ayat berikutnya setelah Allah sebutkan illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Orang yang takut itu kan yakin akan berjumpa dengan Allah, akan berjumpa dengan yaumil hisab, sehingga muncul rasa takut. Ya. Gitulah khusyuk. Jadi khusyuk itu secara sederhana saya menarasikan khusyuk itu memang orang yang menghadirkan hati ketika dia sholat dan dia sadar apa yang dia lakukan,
sesuai dengan petunjuk dalil bagaimana Nabi melakukan sholat. Oke. Itulah khusyuk. Seperti itu teman-teman ya. Ya. Jadi kalau lagi teman-teman lagi sholat dan ada gempa, selamatkan diri. Betul. Ya. Jangan lanjutkan, ya. Batalkan sholatnya, selamatkan diri teman-teman, karena itu lebih utama. Utama. Iya. Banyak yang bilang, wah saya khusyuk ketika sholat gempa, saya makan terus. Iya. Please teman-teman ya, hidup nyawa itu lebih utama teman-teman ya. Karena percuma teman-teman ketika kita nggak bisa menambah pahala. Kan kalau mati nggak bisa nambah pahala, sayang. Ustaz, kita kembali ke topik nih. Siap. Lalainya sholat, Ustaz ya. Jadi lalainya sholat yang paling utama itu adalah orang-orang yang mentakhirkan sholatnya. Menunda-nunda. Ya. Bukan mentakhir tapi menunda-nundanya. Mentakhirkan asal ada uzur mungkin nggak masalah. Iya. Menunda-nunda, cara bertobatnya seperti apa Ustaz? Cukup istighfar. Istighfar, ya. An-nudmu taubatun. Nabi bersabda an-nudmu taubatun. Menyesal di dalam hati itu sudah bentuk pertobatan. Berjanji kepada Allah tidak perlu. Ya, memang saya termasuk ya penuntut ilmu yang memang tidak mengiyahkan sholat tobat karena dalilnya diperselisihkan oleh para ulama. Kacamata ilmu hadis ya. Sebagian ulama memang mensohikan sehingga menganjurkan. Mohon maaf kalau berbeda dengan Kang Adam ya, karena taubat itu tergantung jenis kesalahannya. Tidak setiap kesalahan kita harus diselesaikan dengan sholat, kan tidak? Iya, betul. Kalau kesalahan kita dengan sesama manusia, apakah cukup sholat taubat? Tidak. Minta maaf. Termasuk lebih simpel itu bertobat kepada Allah. Paling simpel. Saat itu istighfar, Allah ampuni, selesai. Don. Selesai. Kamu istighfar, don. Iya. Sampai dalam hadis Qudsi, itu hadis Qudsi? Iya. Hadis yang berisi firman Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi bukan bagian dari Al-Quran. Iya. Kata Allah kan, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosa kamu seluas langit, tsummastaghfartani, kemudian minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni dosamu. Sampai Nabi menyampaikan, Allah berfirman, la ubali, aku tidak peduli dengan banyaknya dosa yang kau miliki. Asal kamu bertobat. Bertobat, istighfar. Ya Rob, saya sholat engke-engke, sholat subuh itu jam 8, jam 8. Berikutnya saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya Rob, saya sholat isya kasihangan wae, saya berjanji hari ini tidak mengulangi lagi. Begitu tobat. Meskipun besoknya begitu lagi. Istighfar lagi. Kan begitu. Iya, karena memang Allah itu sangat mencintai orang-orang yang tobat. Nah. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa terus tobat. Betul. Ya. Wah, ini seru banget Ustaz ya, tentang celakalah orang-orang yang sholat ya, di mana orang-orang yang sholat menunda-nunda sholatnya, itu yang pertama ya. Dan yang kedua, orang-orang yang sholat tapi tidak tahu esensi sholat. Ada petunjuk ilmunya. Ya, tata caranya, bahkan bacaannya. Nah, Ustaz, kalau misalnya ada orang nih ya, ini sebagai penutup ya. Ya. Dia sholat oke. Tapi memang dia tuh nggak mau dikasih tahu. Takbiratul ihram begini. Ini tuh begini. Itu tuh dia bilang, lah, penting mah sholat. Itu lalai nggak? Bisa jadi lalai. Lah kan dia sholat Ustaz, awal waktu sholat, masa disebut lalai? Karena dia nggak mau belajar. Ketika dinasehati petunjuk yang benar, selama kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar dan dia menolak karena beranggapan pemahaman dia yang paling benar, bisa jadi dia bertahan dalam situasi yang keliru. Artinya begini, sholat yang terbaik bukan sekedar menggugurkan kewajiban, namun bagaimana kemampuan kita mengilmui diri, lalu mengamalkan setiap petunjuk Nabi Muhammad dan para sahabat, lalu kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan, bahwa sholat kita sesudah benar, lalu didasari dengan keikhlasan. Jangan sampai kita berpikir cukup menggugurkan kewajiban, sekedar sholat, sekedar gerakan, kemudian tidak paham apa yang diucapkan atau doa yang benar entah yang mana. Iya betul. Karena memang mengandalkan pemahaman di waktu TPA, waktu TK, nggak masalah. Iya, biasa sih begitu ya. Ya, maka tugas kita bersabar, wama alaikal balag. Tugas saya dan Kak Adam sekedar menyampaikan. Urusan dia menolak, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di podcast DPR ini teman-teman, tadi ya, selain kita bahas banyak hal, aspirasi dan inspirasi, kita juga akan terus mengedukasi teman-teman ya, tentang
tentunya ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman, Ustaz ya. Insya Allah. Oke, teman-teman, gak kerasa nih udah kurang lebih setengah jam lebih kita berbincang tentang orang sholat yang lalai, ya. Di sini dikupas tuntas oleh Ustadz Gugum, ya, di mana orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang pertama menunda-nunda sholat, ya. Yang kedua orang yang tidak mau belajar cara sholat yang benar. Ya. Nanti kita akan bahas lagi nih tentang bab praktek dan lain-lain. Yang pasti di podcast kali ini kita mengajak pada teman-teman untuk yuk sholat awal waktu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yuk terus belajar tentang sholat. Bahkan tidak ada kata terlambat teman-teman untuk belajar sholat ya. Baik Anda berumur di atas 40, 50, 60. Kalau memang ada kesempatan waktu untuk belajar sholat, belajarlah. Betul Ustaz ya? Iya. Ustaz mungkin closing statement silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dimanapun antum berada, ya, walaupun di antara teman-teman ada yang sudah belajar ilmu agama S1, S2, S3, baik yang umum, ya, apalagi yang di bidang syariah, ternyata urusan sholat tidak boleh dianggap sepele, ya, karena sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kelak dipertanggungjawabkan, diperiksa, diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Barometer sholat menjadi ukuran terbaik dia beramal soleh setelahnya. In soluhat sairu amali. Apabila sholatnya benar, maka dipastikan amal ibadah yang lain juga benar, diterima di sisi Allah. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, bermasalah, ya, fasadat sairu amali, maka amalan yang lain terancam bermasalah karena sholatnya tidak benar. Apalagi dia meninggalkan sholat, tidak ada kebaikan untuk dirinya. Jangan pernah kita anggap sepele sholat kita. Semakin kita memperhatikan sholat kita, maka bisa jadi kita akan semakin hati-hati menjalankan ibadah-ibadah lainnya, karena selalu berusaha agar ibadah kita sesuai dengan petunjuk dalil, petunjuk ilmu, lalu berdoa kepada Allah, semua diniatkan dengan penuh keikhlasan. Jangan berhenti belajar, kita perbaiki wudhu kita, ya, tata cara toharoh kita, sholat kita, dan jangan lupa diajarkan kepada keluarga atau kerabat kita sehingga semuanya menjadi hamba-hamba yang mendirikan sholat dengan benar. Alafumi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, terus saksikan DPR Podcast, Dewan Podcast Rakyat, di mana rakyat berhak memberikan aspirasi dan juga inspirasi. Terima kasih, saya Adam Sinugra dan juga Ustaz Gugum Gumilar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.